Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brata Sinarvi Ramadhanu dengan NIM 106190022 dari Prodi S1 Kedokteran Gigi Angkatan 2019. Peran saya dalam proyek Pancasila ini adalah sebagai mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Brian, NIM 106190023 dari Prodi S1 Kedokteran Gigi tingkat 1. Di sini saya berperan sebagai mahasiswa dan pelerai masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindra Intan Nurlailasari dengan NIM 106190026. Saya dari Prodi S1 Kedokteran Gigi. Saya berperan sebagai mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Salsabila dengan NIM 1061929. Saya dari program studi S1 Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, Angkatan 2019, Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Saya berperan sebagai mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Eritriana dengan NIM 106190034. Saya dari Prodi S1 Kedokteran Gigi Angkatan 2019. Peran saya dalam proyek Pancasila ini yaitu sebagai mahasiswa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handiarga Banding Suma, NIM 1061943. Saya dari Prodi S1 Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi IIK Baktiwiyata. Saya berperan sebagai dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Narumi Rizky Andini dengan NIM 1061969 dari Prodi S1 Kedokteran Gigi, berperan sebagai mahasiswa. Kamis 18 Juni 2020, mahasiswa IIK Baktiwiyata Angkatan 2019 melakukan perkuliahan online mata kuliah Pancasila dengan menggunakan aplikasi yakni Zoom. Zoom pun dilakukan. Assalamualaikum semuanya, selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat Pak. Untuk memulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Ya, untuk perkuliahan pada siang hari ini kita akan membahas tentang proyek UAS yang akan kita langsungkan, yaitu di mana dari masing-masing kalian membentuk kelompok yang berisikan 6-7 orang ya. Jadi kalian ini saya tunjuk sebagai ketua kelompok ya. Kemudian selanjutnya proyeknya apabila sudah terpikirkan, sudah ada bayang-bayang di otak kalian, sila-sila yang akan kalian pilih, bisa aja langsung diajukan ke saya ya. Iya, baik, Pak. Ya, apakah ada yang ditanyakan? Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan Delia. Selamat siang, Pak. Sebelumnya, perkenalkan saya Delia. Saya izin bertanya, untuk batas pengumpulan judul proyek UAS-nya kapan Pak batasnya? Batasnya itu kita sampai minggu depan ya, sampai batas perkuliahan minggu depan. Terima kasih, Pak. Apa ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Brian. Ya, saya ingin bertanya, Pak. Setelah terbentuknya kelompok, apakah setiap kelompok memilih satu atau membuat proyek yang berhubungan dengan kelima sila, Pak? Iya. Jadi kalian itu apa yang kalian bikin itu dikaitkan dengan 5 sila Pancasila. Kemudian dijadikan makalah dan maksimal untuk satu sila itu maksimal 2 kelompok saja yang boleh mengambil. Tidak boleh gitu. Apakah ada yang masih bingung? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Saja pada hari ini. Untuk yang misalnya masih bingung, bisa personal chat aja saya, tanya-tanya bagaimana untuk proyek UAS. Apabila sudah tidak ada, kita tutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Berdoa, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamis 25 Juni 2020, mahasiswa IIK Bakti Wiatat Angkatan 2019 kembali membahas tentang pertemuan mereka di minggu lalu, yakni tentang membahas proyek UAS yang akan dilaksanakan segera dengan menggunakan aplikasi Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Siang, Pak. Oke, pada siang hari ini kita kembali lagi untuk membahas proyek UAS yang sudah kita bahas minggu lalu. Yaitu pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengajuan tema dan sila yang kalian ambil untuk kelompok kalian. Silakan siapa yang duluan? Silakan Cindra. Baik Pak, perkenalkan saya Cindra, saya ketua kelompok dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Oke, pada perkuliahan siang hari ini kita akan kembali membahas tentang proyek UAS yang sudah kita tentukan minggu lalu. Jadi untuk pertemuan pada siang hari ini, kita akan membahas tentang pengajuan tema dan sila yang kalian ambil untuk kelompok kalian. Silakan siapa yang ingin mengajukan? Saya Pak. Silakan Cindra. Baik, perkenalkan saya Cindra Intan Nurlailasari dengan NIM 106199026. Di sini saya ketua dari kelompok 1 Pak. Tema proyek UAS saya itu bersama dalam perbedaan. Saya mengambil sila ketiga, Pak, untuk proyek UAS kami, kelompok kami. Baik, Pak, sekian. Terima kasih. Jadi ambil sila ketiga ya? Iya, Pak. Kelompok. Oke. Untuk kelompok lain silakan yang ingin mengajukan. Oh ya, silakan Sena. Baik, Pak. Jadi perkenalkan Pak, saya Sena dari ketua kelompok 2. Kelompok kami itu mengambil sila ke-1. Temanya itu keberagaman dalam persaudaraan, Pak. Oh iya. Terus silanya, sila ke berapa ya? Sila ke-1 ya? Iya, benar Pak, ke-1. Oke, untuk kelompoknya Mas Sena, sila ke-1 ya? Iya, Pak. Kemudian, yang ingin lagi? Saya Pak. Silakan Mbak Dita. Perkenalkan sebelumnya Pak, nama saya Dita Triana. Saya ketua kelompok dari kelompok 3. Kelompok kami itu mengambil sila ketiga dengan tema proyek UAS yaitu Pancasila menyatukan perbedaan. Oh baik, sila ketiga ya. Jadi sila ketiga udah ada 2 kelompok ya yang mengambil ya. Ya Pak. Kemudian akan lanjut. Saya Pak. Silakan Narumi. Ya Pak, baik. Perkenalkan Pak, saya Narumi, perwakilan dari kelompok 4. Tema dari kelompok kami yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Kami mengambil sila ketiga juga, Pak. Oh, ketiga juga? Iya, Pak. Nah, kemudian lanjut kelompok yang lain. Saya Pak. Ya, silakan Mas. Ya, perkenalkan nama saya Brian dengan NIM 106199023. Saya perwakilan dari kelompok 5. Kelompok kami mengambil tema yaitu keadilan tanpa pandang bulu. Sekian, terima kasih Pak. Oh, jadi mengambil sila ke-5 ya, Mas Brian? Iya, Pak. Silakan, Mbak. Perkenalkan, nama saya Delia Salsabila, saya ketua dari kelompok 6. Di sini kelompok kami itu mengambil sila kedua, Pak, untuk judulnya yaitu musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Oh, bagus. Jadi semua kelompok sudah mengajukan tema ya? Iya, Pak. Kok saya lihat di sini ada yang mengambil sila ketiga lebih dari 2 ya? Kan masih ada yang belum pakai sila keempat. Bagaimana? Siapa yang mau mengalah? Maaf, Pak. Saya yang pertama mengambil sila ketiga dulu, Pak. Saya rasa konsep kelompok saya yang paling sesuai dengan sila ketiga, Pak.
Oh gitu. Terus penjelasan dari kelompok lain gimana? Oh iya, silakan Mbak. Maaf Pak, tapi menurut saya tema dari kelompok saya yang paling cocok sama sila ketiga Pak. Pokoknya jangan lebih dari 2 kelompok yang pakai sila yang sama. Jadi kan masih ada sila keempat. Daripada konsep kalian sama, gitu. Gimana? Pak, Ya? saya tidak mau ganti, Pak. Karena kan saya sudah bikin skenario dan naskah. Project saya itu kan tentang sila ketiga, nanti susah lagi, Pak, kalau mau buat yang baru. Oh gitu. Tidak bisa kayak gitu dong, Pak. Kan saya yang pertama kali milihnya. Kan kalian bisa bicarain lagi sama kelompoknya. Gimana toh? Gimana pendapatnya buat Mbak Narumi, gimana? Nanti coba saya renungkan sama kelompok saya ya Pak. Saya nggak mau tuh lebih dari 2 kelompok yang ambil sila yang sama. Kan kelompok kalian ada berapa sih? Ada 6 kan? Iya Pak. Kan bisa tuh ngambil sila keempat. Janganlah sila yang sama gitu. Biar lebih bervariatif gitu loh. Project UAS kalian. Nggak mau saya yang monoton, yang bahas gitu. Baik Pak. Mas yang kita silakan. Nggak ada nih yang mau nanya. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan. Nanti saya dan teman-teman coba diskusi baiknya gimana Pak untuk pemilihan silanya Pak. Iya, didiskusikan pokoknya. Soalnya, Iya Pak. ya gimana ya? Saya nggak mau kalian itu berdebat gitu, cuma hanya gara-gara project UAS seperti ini. Pilihannya banyak kok. Ya Kak, nanti saya coba bantu kelompok lain untuk mendiskusikan juga. Mohon maaf sebelumnya atas perdebatannya. Ya nggak apa-apa Mbak, bantu aja supaya mereka nggak berdebat gini. Saya nggak mau loh seperti ini lagi. Saya malas loh ngajar lagi. Pak, mohon maaf sebelumnya. Nanti saya dan teman-teman lain akan membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Mungkin teman-teman bisa didiskusikan juga. Iya Mbak, tolong ya. Ya silakan. Bagaimana Mbak? Pak, tapi kelompok saya itu sudah bikin naskahnya, masa harus ganti? Masa yang lainnya lah dong Pak yang harus ganti, masa kelompok saya? Saya udah capek-capek Pak bikin naskah, skenario-nya, masa harus ganti? Kelompok saya juga Kenapa nggak bisa Pak? Soalnya tema saya yang paling cocok Pak. Satu-satu. Ya maaf Pak. Ya, silakan gantian gitu loh. Gimana Mbak? Ya maaf Pak. Menurut saya tema saya yang paling cocok Pak sama sila ketiga. Jadi menurut saya kalau kelompok saya yang ganti tidak bisa Pak. Nggak bisa diomongin lagi gitu supaya nggak rebutan gini. Gimana sih kalian tuh kok malah debat gitu loh. Di perkuliahan Coba saya kelompok yang lain aja Pak yang ganti Pak. Ya saya nggak bisa itu, harus kalian sendiri yang yang rembukan gitu loh. Saya nggak bisa nyuruh orang ganti, nyuruh ini ganti. Jadi harus dari kalian sendiri. Tuh. Kan kalian sudah ya tunggu Mbak, kalian tuh mahasiswa udah besar gitu loh, udah punya pemikiran yang matang. Janganlah rebutan kayak gini doang. Gimana Mbak? Gimana? Silakan. Mohon maaf Pak, seharusnya itu yang ganti Dita sama Narumi Pak. Saya kan udah yang pertama milih sila ketiga Pak. Saya udah juga bikin skenario, naskah, kan mereka belum tentu bikin Pak. Gitu Pak, sekian terima kasih. Emang gimana Mbak Dita, udah bikin apa belum? Tapi kelompok saya udah duluan juga buat Pak.
Kan Oh gitu. setelah Cindra kan saya juga yang milih sila ketiga, baru Narumi. Jadi kan saya dengan Cindra dong yang milih sila ketiga. Betul, Pak. Oke lah. Jadi kalian nih bahas lagi ya gimana minggu depan, saya nggak mau seperti ini lagi. Pokoknya sudah ada perubahan pokoknya. Saya nggak mau kayak gini lagi. Tolong ya, yang kelompok lain tolong dibantu loh ini. Gimana sih? Nanti saya Ya udahlah. sama teman-teman bantu. Maaf ya Pak. Ya Pak, nanti saya usahakan, saya dan teman-teman coba diskusi baiknya gimana Pak untuk pemilihan silanya. Jangan egois gini lah. Iya, Jadi Pak. mahasiswa egois banget gitu. Udah, apa masih ada yang ditanya? Kalau nggak, saya akhiri perkuliahan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah perkuliahan, Brian, Sena, dan Delia pun mempunyai ide untuk melerai permasalahan yang terjadi pada saat Pancasila tadi. Halo, Sen. Oh, Bray. Delia. Break. Kita coba kasih solusi yuk buat Narumi, Cindra, sama Dita biar nggak rebutan sila kayak tadi. Boleh. Iya, boleh. Kalian punya ide nggak buat caranya? Bentar. Tadi tema mereka itu apa aja sih? Tahu nggak? Bentar. Kayaknya tadi aku nyatet deh. Tadi mereka bertiga itu masing-masing sama milih sila ketiga, jadinya rebutan gitu. Kalau Gini. kelompok Cindra, tema mereka tuh dalam perbedaan. Kalau misalkan kelompoknya Dita, Pancasila menyatukan perbedaan. Kalau kelompoknya Narumi, berbeda-beda tapi tetap satu. Intinya ya persatuan. Apa gini, bentar, aku ada ide. Apa gini aja ya menurutku sih. Cindra kan bisa pakai sila ke-1. Karena kan ya di sila 1 itu banyak faktor penting. Faktor kayak misalnya di negara kita kan banyak nih agama-agama yang penerapannya sila ke-1 kan bisa seperti kebebasan, kayak kebebasan kita menganut agama, terus rasa persatuan, pemeluk agama. Nah, jadi itu. Terus nanti kalau kelompok Dita kan bisa pakai sila ke-4. Tapi gimana ya? Sila ke-4 tuh penerapannya seperti menghormati pendapat dan kritikan orang, terus kita menerima putusan musyawarah, yang kayak gitu deh. Pokoknya menghargai orang, terus tidak memaksa kehendak kita ke orang lain itu. Paham. Sekarang masing-masing gimana kalau kita misalkan PC mereka? Ngasih tahu solusi ini. Siapa tahu mereka kan kepikiran buat merubah. Oh, kita chat masing-masing satu gitu ya? Iya, gimana kalau misalkan Brian, kamu chat ke Cindra, Sena PC ke Dita, nanti aku yang chat Narumi buat ngasih solusi. Oke, saran bagus tuh. Oke. Habis ini ya. Oke, kita chat yuk. Yuk, see you guys. Kasih ya guys. Oke. Setelah berunding, Brian, Sena, dan Delia melakukan personal chat kepada Cindra, Dita, dan Narumi. Ini contoh personal chat dari Brian kepada Cindra untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada Pancasila tadi.
Kamis 2 Juli 2020, Pancasila pertemuan ketiga kembali dilaksanakan oleh mahasiswa IK Baktiwiyata Angkatan 2019 dengan menggunakan aplikasi yang sama, yakni Zoom. Berikut cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Siang, Pak. Apa kabarnya semuanya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Pak. Oke, baik. Untuk mulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Doa selesai. Oke, kita lanjut membahas tentang Oke, baik, kita lanjutkan pertemuan yang kemarin. Oh ya, sebelumnya yang kemarin mengambil sila yang sama itu bagaimana ya jadinya kelanjutannya? Sudah ketemu, Pak. Sudah ketemu solusinya, Pak? Oh, udah ketemu? Sudah. Pak. Terus, gimana dong? Apa kan kemarin sila ketiga semua itu? Oke, kalau begitu buat Cindra, Dita, sama Narumi, kalian harus minta maaf ya atas kejadian yang kemarin itu. Silakan. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, coba dua. Baik, kalau begitu untuk Cindra, Dita, dan Narumi silakan untuk meminta maaf atas kejadian yang kemarin. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Narumi, Cindra, aku minta maaf ya. Kemarin udah egois masalah yang sila-sila itu sama kalian. Nggak apa-apa, Dit. Aku juga minta maaf ya, gara-gara nggak mau ngalah sama kalian berdua. Iya, nggak apa-apa, Dit. Aku juga minta maaf ya sama kalian berdua. Sila yang aku ambil sama, jadinya kita bentrok deh. Ya udah, makasih ya teman-teman udah maafin aku. Iya, sama-sama. Untuk kedepannya, kita harus solid ya. Soalnya kita bakalan bareng-bareng terus di FKG ini. Oh, iya juga sih. Bener kata Narumi. Iya, bener kata Narumi. Udah minta maafnya? Udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya baik, harap untuk kalian bertiga, jangan lagi diulangi ya seperti kemarin ya. Menurut saya itu tindakan yang bocah gitu loh. Kalian ini udah dewasa gitu loh. Bukan cuma buat kalian bertiga, buat Mbak Delia, buat Mas Brian sama Mas Sena juga gitu. Nggak boleh ya ada debat-debat yang nggak penting gitu. Ya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Gimana aja sih Mbak Delia ini? Iya, Pak. Paham nggak? Paham, Pak. Paham, maaf. Gitu loh. Didengarkan ya saya ngomong. Ya, Pak. Siap. Ya udah kalau kayak gitu kita balik ke topik kita pada siang hari ini. Kita lanjutkan pembelajarannya ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kalian tahu nggak sih apa itu egois? Egois merupakan suatu motivasi untuk meningkatkan dan mempertahankan pandangan yang hanya untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Pancasila sila ketiga. Persatuan Indonesia. Indonesia adalah suatu abstrak jika kita tidak melihat individu-individu berkoeksistensi yang menjalin hubungan dengan disebut bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar dalam rakyat Indonesia untuk bertindak, bertutur kata, bersikap, dan juga berperilaku. Pancasila ketiga berbunyi, Persatuan Indonesia, yang artinya, dalam kehidupan masyarakat, Indonesia ini tidak dapat hidup dengan secara sendiri-sendiri. Egois atau mementingkan kepentingan diri sendiri tidak memiliki arti yang sesuai dengan Pancasila. Tak ada salahnya untuk membantu atau bekerja sama, bukan dalam hal negatif, melainkan dalam hal yang positif.
menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan titik perubahan bangsa Indonesia, di mana kita mulai berubah dari diri kita sendiri. Indonesia akan berubah. Sifat egois itu alamiah berada di dalam diri manusia, sehingga manusia tersebut tidak tahu menahu akan keegoisan yang ada di dalam dirinya tersebut. Cara menanggulanginya yaitu yang pertama, kita harus introspeksi diri terhadap lingkungan kita, sehingga kita harus meminta pendapat kepada orang-orang terdekat kita untuk meminta penilaian akan diri kita mempunyai sifat egois atau tidak. Jika kita memiliki sifat egois, kita harus merubahnya perlahan demi perlahan untuk menghilangkan sifat egois itu di dalam diri kita. Seseorang egois biasanya tidak bisa untuk menahan emosi karena sesuatu yang ada di sekitar tidak sesuai ekspektasi. Jika emosi dalam diri tidak bisa ditahan karena keegoisan, maka bisa dipastikan hidup pun tidak akan tenang karena dikelilingi musuh yang selalu mengganggu hidup kita. Dan kesimpulannya yaitu, egoisme adalah sikap yang berpusat pada diri, mementingkan diri sendiri, dan mencari kepentingan diri tanpa memperhatikan atau memikirkan kepentingan orang lain, bahkan mentiadakannya. Egois ini merupakan salah satu sifat alamiah yang dimiliki oleh setiap manusia. Karena salah satu karakter atau sifat manusia itu adalah tidak merasa cukup. Pendidikan moral dan agama dalam lingkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap tingkat keegoisan seseorang. Sifat egois tidak dapat hilang pada manusia atau pada diri manusia. Namun, dapat diredam dengan keinginan manusia itu sendiri untuk mau belajar, memaknai, dan melaksanakan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan. Dan pada Pancasila ketiga ini, kita membenarkan bahwa kita itu harus mementingkan kepentingan bersama dari kepentingan pribadi. Dengan itu, kita dapat menjauhkan diri dari egois itu.